Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat yang singkat ini, khatib berpesan kepada kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul kiat menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kehidupan kita di dunia ini terasa semakin sibuk. Banyak hal yang terjadi, silih berganti menerpa diri kita, komunitas, masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Banyak kemaksiatan yang merajalela di sekeliling kita. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Kemaksiatan jenis ini bahkan sudah sangat menggerogoti masyarakat kita. Telah banyak korban berjatuhan tanpa memandang siapapun dia. Bahkan banyak di antara korban-korban ini berasal dari kalangan anak di bawah umur. Dari data Badan Narkotika Nasional, 2,2 juta remaja Indonesia mereka menjadi penyalahguna narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Narkoba bukan hanya masuk di perkotaan, tapi saat sekarang ini sudah merajalela di pelosok-pelosok desa. Dulu di desa tempatnya aman, nyaman, lingkungan yang sehat. Tetapi hari ini narkoba bukan hanya di perkotaan, sudah masuk kepada pelosok-pelosok desa dan menyosori remaja-remaja kita yang ada di pedesaan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, seringkali satu keluarga tertangkap sebagai pengedar narkoba. Bapaknya, anaknya dan ibunya sekaligus adalah pengedar narkoba. Seakan-akan mereka telah kompak untuk berbuat nista. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebiasaan yang tidak terpuji ini sebenarnya telah ada di zaman jahiliyah,
Ketika itu masyarakat jahiliyah senang melakukan perjudian, minuman khamar, perzinaan, perampokan dan lain sebagainya, sehingga dalam rangka memberantas sifat-sifat jahat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang sangat tegas kepada manusia untuk segera menjauhi perbuatan itu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran yang khatib bacakan di rukun khutbah tadi, surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Subhanahu wa taala menegaskan ayat ini dalam Al-Quran, namun lagi-lagi rupanya kejahatan telah menjadi salah satu wataknya dunia. Maka hari ini ada dua pilihan kita: memilih jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau mencari jalan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita orang-orang yang beriman menginginkan jalan yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini mari kita menelaah sebentar mengapa narkoba diharamkan. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap hal yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas bagi kita bahwa narkoba atau penyalahgunaan narkoba nyata-nyata hanya mengakibatkan keburukan, kesengsaraan, kerusakan tatanan dan kehancuran bagi pribadi dan bagi masyarakat sekitarnya dan bangsa pada umumnya. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, pemerintah kita sungguh telah mengambil kebijakan yang bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui pelarangan penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah mestilah kita menerima dengan satu kata, yakni sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Dengan demikian kita telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta sekaligus telah menjadi warga negara yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan narkoba diharamkan ialah karena narkoba merusak tatanan kehidupan. Banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, seperti merusak moral, membuat korbannya mengalami gangguan jiwa. Menurut teori kedokteran, orang yang mabuk karena minuman keras akan terputus ribuan syaraf,
sehingga mengurangi daya ingat. Maka si pemakai biasanya cenderung tidak memperhatikan lagi moralitas dan pentingnya akhlak dalam kehidupan. Bahkan menyebabkan seringkali narkoba menjadikan seseorang sebagai pribadi yang antisosial. Pemakainya mengalami kecenderungan malas berinteraksi dengan orang lain, kemudian tidak bisa berfikir, tak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena mereka sudah tercandu atau kecanduan dengan yang namanya narkoba. Oleh karena itu, mestilah kita melakukan sebuah kiat, sebuah upaya agar kita terhindar dari narkoba dan kemaksiatan lainnya. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, tak lain dan tak bukan ialah perbanyak ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat, kata Allah, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita solat, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kita dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam kemaksiatan. Salah satunya yakni penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba ialah lihat-lihatlah kawan bermain kita. Kawan adalah gambaran akidah kita. Baik kita, baik kelakuan kita tergantung dari siapa kawan kita. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ar-rajulu 'ala ad-din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang laki-laki itu bergantung dengan agama teman pergaulannya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman pergaulannya. Kalau teman bergaul kita rajin ke masjid, rajin ke musalla, rajin berbuat kebaikan, insya-Allah agama kita akan bisa terselamatkan dan kita akan selalu berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kawan bermain kita, sahabat kita orang-orang yang pengguna narkoba, orang-orang yang suka bermaksiat, maka bisa dipastikan akan terancam agama kita dan bisa kita termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kefasikan. Maka lihatlah siapa kawan kita. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Kenapa? Karena kita salah memilih teman. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila. Wahai celakah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita salah memilih teman ketika hidup di dunia. Maka kalau hari ini ingin selamat dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam kemaksiatan, salah satunya dari narkoba, maka lihatlah siapa teman kita. Kemudian yang terakhir, bagi kita orang tua, perhatikanlah kawan-kawan, teman-teman, sahabat anak-anak kita. Perhatikan juga media sosial mereka, karena hari ini bukan hanya narkoba yang menjadi ancaman pada generasi kita, tetapi media sosial juga menjadi ancaman bagi generasi muda kita, bagi anak-anak penerus bangsa kita dan penerus agama kita. Maka perhatikan media sosial mereka. Apalagi saat sekarang ini sedang viral sebuah grup yang bernama Fantasi Sedarah. Mereka menginginkan orang tuanya, kakak atau adiknya, mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh hukum. Mereka membuat grup tersebut, mereka sebarluaskan, mereka ingin mendapatkan kepuasan. Na'udzubillahi min zalik. Maka bentengi anak-anak kita,
perhatikan mereka agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Demikian khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari bahaya narkoba dan bahaya kemaksiatan lainnya, dan semoga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh soleha, anak yang qurrata ayun, anak yang mendapatkan ridho, anak yang dibanggakan nanti di hari kiamat oleh kita selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.